Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah pengajian Masjidul Ihsan yang kami hormati, untuk kajian malam ini kita akan lanjutkan dengan tema sifat salat Nabi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Sulaiman Abu Faris MPD. Yang kajian sebelumnya telah sampai pada bab masalah wudu, dan ini kita akan lanjutkan di tahap berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai kajian ini agar kiranya kita mendapat manfaat dari apa yang telah kita dengarkan nanti. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wal iyad billah. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sifat salat Nabi. Namun kali ini kita lanjutkan tentang bab adzan dan iqamat. Jika memang sempat kita lanjut ke bab salat, gerakan salat. Baik Bapak Ibu, adzan dan iqamat. Adzan itu menurut bahasa itu adalah al-i'lan. Adzanun menurut bahasa artinya apa? Al-i'lan. Apa itu al-i'lan? Pengumuman, ya kan? Pengumuman, pemberitahuan tentang maksudnya waktu sholat. Hal itu sebagaimana dijelaskan ya, oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, jilid yang pertama. Kemudian sedikit tentang keutamaan adzan ini. Tentang keutamaan adzan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan adzan di dalam banyak riwayat.
dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nas", andaikan manusia itu mengetahui, "ma fi nidai wa safil awal", keutamaan orang yang azan dan saf pertama, lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kata Nabi SAW, perhatikan kalimatnya, ya, dan mereka tidak dapat, ya, kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan mengundi. Artinya kalau ada masuk waktu azan, kemudian ada 2 atau 3 orang atau lebih, ya kan, rebutan, ana aja yang azan, maka andaikan mereka tahu keutamaannya, maka mereka akan rebutan, undian, begitu. Dan keutamaan saf pertama, ini kata Nabi, jelas hadisnya, wasofil awal, dan keutamaan saf di saf pertama. Ini menunjukkan besar, ya ikhwah, menunjukkan besar. Bayangkan keutamaan orang yang azan. Kata Nabi, "Mandala ala khair falau ajru wa ajru ma'amala bih." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengerjakan. Bayangkan. Makanya ini paling beruntung siapa ini? Panitia pengajian. Antum datang pengajian dapat satu pahala kan? Dapat kebaikan kan? Dari panitia, semua yang hadir mengalir sama panitia tanpa mengurangi pahala orang lain. Sama seperti azan. Lihat, bayangkan tatkala dia azan, maka dia dapat pahala tidak? Dapat. Kemudian orang yang sholat dapat pahala tidak? Dapat. Baik yang di masjid maupun yang di rumah. Maka tatkala orang yang mendengarkan azan kemudian dia sholat, maka akan mengalir pahala sama yang azan. Bayangkan. Dan dakwah yang paling sempurna apa? Dakwah yang paling sempurna azan. Ya kan? Apa yang saya maksud dengan dakwah yang sempurna? Dakwah yang dia ucapkan sama yang dia kerjakan sama. Artinya tatkala dia manggil hayya 'alas shalah, oh artinya apa itu? Ayo kita sholat yuk, begitu ya kalau bahasa kita ya. Mari kita sholat. Kan dia ngajak kan? Ngajak kebaikan atau keburukan? Tatkala dia ngajak kebaikan, kemudian dia ngajaknya, dia sholat tidak? Yang ajan tadi pasti sholat kan? Nggak ada orang yang ajan, siap ajan dia pulang ke rumah nggak sholat kan? Nggak ada, mustahil. Dia ngajak orang, kemudian diamalkan. Itu yang saya maksud sempurna. Paham? Kalau ada orang misalnya, Bapak Ibu mari kita sedekah, belum tentu yang ngomong sedekah. Betul kan? Paham ya? Bapak Ibu mari kita jangan menghibah, belum tentu yang ngomong yang ngajak tidak menghibah. Paham kan? Tapi tatkala dia ngajak azan, ngajak orang sholat azan, pasti dia azan. Jarang tuh. Siap sholat, siap azan, Allah, siap la ilaha illallah. Itu yang mana? Anda pulanglah. Anda bilang pahala yang banyak itu. Antum kan sholat, kan udah sama anak. Anda nggak pahala lagi. Nggak ada itu. Nah, atau antum pernah jumpa? Nggak ada kan? Nggak ada. Bayangkan. Baik yang di masjid, yang sholat, maupun yang di rumah. Terkhusus pada para wanita. Ya kan? Iya. Tanpa mengurangi. Bayangkan ini keutamaan. Makanya Nabi mengatakan, seandainya manusia itu tahu keutamaannya, maka dia akan rebutan azan dan saf pertama. Baik. Kemudian hukum azan ini para ulama menyebutkan adalah fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah ya. Sebagaimana ini menurut Imam Malik, Imam Ahmad atau Mujahid dan selainnya banyak, ya banyak. Jadi hukum azan ini adalah fardu kifayah. Sebutkan Rasulullah mengatakan, fa idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan.
Apabila telah masuk sholat, maka adalah salah seorang dari kalian apa? Azan. Kan nggak mungkin semua kita datang rame-rame, kita semua azan satu-satu kan? Nggak mungkin kan? Jadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Paman itu arti fardu kifayah kan? Satu saja melaksanakan, maka sudah tidak perlu yang lain. Yang melaksanakan dia berpahala. Bayangin kalau ada satu masjid yang tidak ada azan di situ, gimana itu? Hah? Maghrib ada, Isya ada, Zuhur sama Asar lewat, tak ada. Tahu, fardu kifayah kan? Sama seperti apa? Sholat. Hukumnya fardu kifayah. Maka jangan sampai masjid tidak ada azannya. Jangan sampai. Antum tanggung risikonya. Baik. Kemudian yang dianjurkan bagi muadzin ini terutama kalau bisa dalam kondisi bersuci ya, suci tidak wudu. Kemudian azan yang baik itu berdiri. Ya, berdiri. Kecuali kalau dia tidak mampu. Misalnya dia sendiri sudah masuk waktu sholat, ya kan? Kemudian dia memang nggak bisa berdiri, dia lumpuh misalnya. Tidak apa-apa, aja jangan duduk. Itu namanya kondisi darurat. Tapi hukum asalnya apa? Berdiri. Karena Bilal radhiyallahu anhu azan berdiri. Kemudian memasukkan jari tangan ini ke telinga. Ya. Apa dalilnya? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Bilalan." Saya melihat Bilal yu'adzin, mengumandangkan azan. Wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna. Kemudian seraya mengikuti mulut Bilal kesana kemari. Wa isba'ahu apa arti isba'ahu? Jari-jari tangan. Wa isbahu fi udunihi, dan kata beliau tadi ini, sahabat tadi, sedangkan jari-jarinya ada di telinga. Boleh ya. Jadi boleh begini, boleh begini juga. Ya. Nah, jadi kalau azan itu makanya yang baiknya itu jari-jarinya wa isba'ahu fi udunaini, dan jari-jarinya berada di kedua telinganya. Ya. Berada di telinganya. Kalau mau kita pakai dengan bahasa Arab ini, wa isba'ahu fi itu menunjukkan apa? Di dalam. Makanya ada sebagian yang ada begini, tidak apa? Ada yang mengatakan fi itu juga di telinga. Makanya sudah cukup, bisa. Ya. Atau lagi ini, ujung ini kan. Gitu. Karena kalimat fi-nya itu masuk dia ke dalam. Fi udunaini, di dalam telinganya. Begitu ya. Yang aja begitu. Baik. Kemudian menghadap kiblat ya, tentu menghadap kiblat. Kemudian boleh seseorang itu azan misalnya hayya 'ala shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Maka ada sebagian manusia yang azan begitu kan? Ada sebagian orang kan? Ketika hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Nah, ini ada terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Kenapa hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal kiri, hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri? Karena dahulu Bilal radhiyallahu anhu ketika azan belum ada speaker, belum ada mic. Azannya naik ke atas supaya dengar ya. Suaranya kalau kita ngomong sana kan dia menjurus ke sana kan? Maka kemudian setelah itu dia ke kiri. Supaya apa? Yang lain juga dengar. Sebagian mengatakan tidak, sekarang kita sudah pakai mukabir saud. Mukabir saud itu speaker. Kita nggak pakai ke kanan, nggak pakai ke kiri. Itu mukabir saudnya yang sudah ke kanan ke kiri. Bahkan di mana-mana ada 4 penjuru. Jadi lurus saja pun tidak apa-apa. Begitu ya. Dalilnya terkait dengan ke kanan kiri ini tadi. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sahih riwayat oleh Imam Bukhari dan selainnya ya, Bukhari Muslim. Qala fatawadda'a wa adana. Perawi ini berkata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu wa adana Bilal, dan Bilal pun azan. Maka dia berkata,
faja'altu atatabba'u, saya pun mengikuti fahuha huna wa ha huna. Dia ke sana, dia kemari. Artinya ke kanan, ke kiri azan itu. Kadang Bilal azannya ke kanan, kadang Bilal azannya ke kiri. Yaqulu yaminan wa shimalan. Dia mengucapkan ke yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Yaqulu hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ketika ucapan hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari Muslim sahih tidak? Sahih. Jadi ucapan ke kanan dan ke kiri. Ketika hayya shalah dan hayya 'alal falah boleh. Tapi sebagian mengatakan itu dulu belum ada mukabir saud. Sekarang sudah ada mukabir saud, apa namanya? Tawanya itu yang udah di sana kemari. Nah, ya, tidak apa-apa. Jadi silakan. Kalau mau ikuti dalil tiba ya sudah, antum ke kanan aja sedikit, ya kan? Kiri sedikit. Kan selesai kan? Baik. Kemudian ayolah ikhwah, menambah kalimat as-salatu khairum minan naum. Ada sebagian tempat-tempat yang ketika azan ini as-salatu khairum minan naum pada waktu subuh ya. Konsentrasinya ke subuh ya, bukan ke yang lain ya. Ada sebagian masjid yang dia mengucapkan ikut melafazkan kalimat as-salatu khairum minan naum, ada sebagian yang tidak. Ya kan? Ada kan? Ada sebagian yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum di azan pertama sebelum masuknya waktu subuh. Ada sebagian lagi ucapan as-salatu khairum minan naum ketika waktu subuh itu. Baik. Ada perbincangan di kalangan para ulama terkait ini. Saya bacakan hadisnya dulu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dari sahabat Aus bin Sa'ir radhiyallahu anhu, fa in kana salatu as-subhi, apabila salat pada waktu subuh, qulta, kamu ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lihat, ini hadisnya. Hadisnya perhatikan Bapak Ibu. Fa in kana salatu subhi, apabila waktu subuh atau apabila telah tiba waktu subuh, maka hendaklah kalian ucapkan as-salatu khairum minan naum. Hadis ini. Jadi kalau gitu as-salatu khairum minan naum kapan? Waktu subuh. Waktu subuh. Permasalahannya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu subuh ada 2 azan. Ada berapa azan? 2. Bahkan ada 2 orang yang azan pada waktu subuh. Siapa itu? Tentu yang sudah kita ma'ruf, kenal. Siapa? Bilal. Kemudian yang kedua siapa? Umi Maktum, orang yang buta. Ya kan? Bilal ini azan sebelum masuk waktu subuh. Terutama lihat pada bulan puasa ini. Makanya kulu wasrobu, maka dan minumlah kalian sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi ada 2 yang azannya. Pada masa Nabi ada 2, ada Bilal, ada Ibnu Ummi Maktum. Ya. Lihat. Azan pertama itu dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh, dan azan kedua ketika masuk waktu subuh. Dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Bilalan,
Sesungguhnya Bilal yu'adzinu bil-lail. Yu'adzinu bil-lail, mengumandangkan azan bil-lail. Masih waktu malam. Artinya belum masuk subuh, Pak ya. Fakulu washrobu. Ini saya katakan tadi. Fakulu washrobu. Makan dan minumlah kalian. Makan dan minumlah kalian. Terutama pada bulan puasa, sahur maksudnya ya. Jadi kalau makan dan minum dengar azan, tetap suruh makan aja. Kalau dengar azannya Bilal. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Berarti kalau gitu ada berapa tukang azannya? 2, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Lihat, ini azannya. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. As-salatu khairum minan naum. Tadi awalnya disuruh mengucapkan oleh Nabi as-salatu khairum minan naum itu apa? Kapan? Waktu subuh kan? Sementara subuh ada 2 azan. Ya kan? Azan yang pertama Bilal, azan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Lihat, terjadi perbedaan. Ada sebagian mengatakan, oh azan as-salatu khairum minan naum itu azan subuh tapi yang dia di azan pertama. Paham? Ada sebagian, oh tidak, as-salatu khairum minan naum itu ya di pas waktu azannya subuhnya. Pendapat yang pertama, ucapan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan di azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Ini diantaranya adalah pendapat Syekh Al-Albani. As-salatu khairum minan naum dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Di antaranya pendapat Syekh Al-Albani. Kemudian Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf dan Muhammad. Ya, pendapat siapa? Kita yang terkenal Abu Hanifah. Kenal sama Abu Hanifah kan? Salah satu imam mazhab. Kemudian pendapat Syekh Al-Albani, kemudian Abu Yusuf, kemudian Muhammad rahimahullah. Dalil mereka apa? Dalil mereka ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Ma'zurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lafaz hadis ini, dan di dalamnya disebutkan ya, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula minas subhi. Artinya ucapan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan fil ula minas subhi, di azan yang pertama dari masuknya waktu subuh. Tadi azan ada 2 kan? Ya kan? Berarti inilah pendapat yang pertama. Paham Bapak Ibu? Paham nggak ini? Paham? Kita lanjutkan kalau nggak paham kita berhenti di sini. Paham ya? Tapi ini pendapat yang pertama, as-salatu khairum minan naum itu tetap pada waktu subuh, tapi ditegaskan di sini fil ula minas subuh. Pada waktu subuh yang pertama azannya. Baik, ini pendapat yang pertama. Jadi kalau gitu pas waktu subuh, kalau menurut pendapat yang pertama ini, pas waktu subuhnya itu nggak ada lagi ucapan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama sebelum masuknya waktu subuh yang pasnya. Paham? Makanya kalau kita sebagai di kota-kota, ya, saya pernah tinggal di Medan. Ya, tidak lama, sekitar 8 tahun saya tinggal di Medan. Itu sebagai masjid, itu as-salatu khairum minan naumnya sekitar setengah atau 1 jam sebelum waktunya subuh. Atau ada di antara antum yang pernah dengar itu? Pernah? Ya. Jadi pendapat yang pertama ini berarti ketika pas masuk waktu subuh tidak ada ucapan as-salatu khairum minan naum. Paham ya? Kan di awal. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ini diucapkan pada waktu azan subuh, as-salatu khairum minan naum itu. Pendapat siapa ini? Di antaranya pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa dalilnya?
Karena para ulama enaknya begitu kan. Ketika ada perbedaan apa? Bawakan apa? Dalil. Kalau kita ada perbedaan apa? Berantem. Kan? Ardu apa? Ardu apa? Ya kan? Kalau para ulama ada. Oh, ini pendapat yang pertama begini. Ya silakan, dalilnya mana? Ya kan? Nah, ini enaknya. Baik, pendapat yang kedua adalah pendapat saya Al-Utsaimin. Tadi pendapat pertama yang perlu diingat apa? Pendapat saya Abu Hanifah. Pendapat saya Al-Albani, Abu Yusuf. Ya, baik. Sekarang yang kedua pendapat saya Utsaimin. Apa dalilnya? Dalil beliau adalah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Ma'zurah radhiyallahu anhu. Wa idza adzanta bil awal minas subhi faqul as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Dan jika kamu azan pada awal subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairu minan naum. Kata Syekh Utsaimin, di dalam hadis tersebut dikatakan, jika kamu azan pada awal subuh, maka di sana disebutkan untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Kalimatnya wa idza adzanta bil awal minas subuh. Minas subuh. Apabila kamu telah masuk waktu subuh, kalimatnya Pak bil awal minas subuh. Ada kalimat minas subuhi. Paham? Suruh ucapkan as-salatu khairum minan naum itu ketika kapan? Minas subuhi. Berarti menunjukkan pas waktu subuh. Kalimatnya minas subuhi. Minas subuhi. Kalau yang di awal kata Syekh Utsaimin itu bukan minas subuhi. Sebelum berarti kan? Sebelum. Sementara hadisnya itu dari awal hadisnya minas subuhi. Menunjukkan dekat dengan subuhnya, minas subuhi. Paham tak? Bukan qabla, tapi minas subuhi begitu. Ini menurut Syekh Utsaimin. Sehingga khilaf di kalangan para ulama. Ala kulli hal gimana? Ya ini tetap sama-sama ada dalilnya, cuma ada sisi pemahaman yang sedikit berbeda. Paham? Sehingga khilaf. Nah, khilafnya mereka bahkan dalil masing-masing. Sehingga ini ada perkara-perkara yang berlapang dada. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ada masjid yang pas waktu subuh pakai as-salatu khairum minan naum, ada masjid yang pas waktu subuh tidak pakai as-salatu khairum minan naum, silahkan berlapang dada. Paham Bapak Ibu? Paham kan? Dua-dua tadi dalilnya sama-sama kuat, ya kan? Kalau untuk perhatikan tadi, yang disebutkan sama-sama kuat tidak? Sama-sama kuat. Dan yang pertama, azan subuh itu ada dua, ya kan? Menyebutkan as-salatu khairum minan naum yang pertama. Yang pertama, maka sebelum subuh. Sementara saya mengatakan tidak. Itu ada kalimat minas subuhi, menunjukkan pas waktu subuh. Begitu. Sehingga ada khilaf. Biasa ini Pak. Begitu ya. Silakan. Antum mau pakai yang mana silakan. Karena semua dua-dua ada dalil. Baik. Kemudian hal-hal yang dianjurkan ketika kita mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang muadzin ucapkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mana dalilnya? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan selainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nidaa," apabila kalian mendengarkan azan, faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tatkala hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kata beliau, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dari sahabat Umar bin Khattab, ada berapa riwayat. Jadi cuma itu Pak. Semua rangkaian azan dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah,
maka kita ucapkan sama sebagaimana muadzin ucapkan, kecuali hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Kalau gitu, kalau ada orang yang azan subuh, baik yang pertama sebelum masuk ataupun pendapat yang pas masuk, ya kan? As-salatu khairum minan naum. Apa yang antum ucapkan? Apa Pak? Sama, kecuali yang kepala kan? Yang kepala. Ada sebagian manusia mengucapkan apa itu? Sodaq atau apa gitu ya? Saya pun dulu saya sempat pernah hafal juga itu. Nah, enggak. Andai kan ada muadzin dengan salatu khairun minan naum, kita mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Sama semua, kecuali hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, cuma itu saja. Paham Bapak Ibu? Mohon ketika ada yang azan, hendaklah kita ucapkan. Kadang-kala mohon maaf Pak, lagi azan kita ngobrol sama tetangga, sama kawan, sama sebelah, ya kan? Pertanyaan, ucapan kawan kita jawab. Benar. Muadzin kadang-kalanya apa? Terlewatkan. Padahal Nabi menyuruh idza sami'tum nidaa, apabila kalian mendengarkan azan. Seolah-olah perintah Rasul kita singkirkan. Ya kan? Nah, apa antum bicara ya silakan bicara. Tapi begitu azan dijawab. Paham ya? Dijawab. Jangan kita lebih muliakan kawan kita ini ketimbang sabda Nabi. Ya kan? Oh yang azan Ustaz anak-anak, bukan perkara anak-anaknya yang azan. Nabi yang menyuruh idza sami'tum nida, apabila kalian mendengar azan. Paham Bapak Ibu? Ya, baik. Ya silakan kita bicara, tapi begitu siap azan dia jawab azannya. Baik, kemudian setelah selesai muadzin, maka kita disunahkan untuk apa? Atau kita dianjurkan untuk berdoa. Sebelum berdoa, maka kita sholawat dulu. Itu yang benar. Bukan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatil qa'imah dan seterusnya, bukan. Tapi yang lebih lengkap apa? Sholawat dulu. Yang lebih lengkap apa? Sholawat dulu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan selainnya, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Kemudian idza sami'tum muadzina faqulu misla ma yaqulu. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya. Ini dia. Kemudian salawatlah kalian kepadaku. Siapa yang ngomong ini? Rasul, Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Bayangkan. Kemudian baru setelah itu apa? Disambung dalam pasal lain, ya. Kata Rasulullah, man qala hina yasma'u nida, apabila kalian telah mendengarkan azan, maka ucapkanlah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Begitu ya. Pertama tadi apa kalau sudah siap dengan azan? Salawat. Biasa salawat yang salawat Ibrahimiyah. Biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau lapas yang berbeda juga ada ya, karena ada beberapa riwayat. Setelah itu baru baca doanya. Doanya itu yang sahih sampai wa atas saja. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'atta. Itu saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi,
Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. 6 riwayat. Sampai situ saja. Paham? Nah, ini bagi yang mendengarkan azan. Adapun bagi yang azan tidak membaca doa tersebut. Paham? Paham jadi? Kenapa? Karena perintahnya idza sami'tum nida. Apabila kalian dengar azan, atau lafaz lain idza hina yasma'u nidaan atau muadzinan. Apabila kalian mendengarkan azan, azan, atau apabila kalian mendengarkan nida, seruan. Jadi ini perintah ini ditujukan kepada yang mendengarkan, bukan kepada yang azan. Yang azan sudah Allah berikan keutamaan yang besar, sebagaimana kita sebutkan tadi kan, utamanya kan. Ini perintahnya. Saya ulang kalimatnya. Ya. Hina yasba'un nida. Yasma' adzan. Paham? Dalam lafaz yang lain, lihat. Idza sami'tum muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin. Berarti ini perintahnya ke siapa ini? Ke orang yang mendengar atau ke si muadzinnya? Yang mendengar. Ini harus paham. Konteks bahasa Arabnya harus paham. Begitu. Sama, misalnya begini. Apabila ada orang ngomong, maka dengarkan. Yang dengarkan itu yang dengar kan? Ya saya kan ngomong. Paham kan? Iya. Kalimatnya idza sami'tum, jelas lafaznya. Jadi bukan siap azan, kemudian yang azan dia berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma rabb hadhihi wa tamam. Dia tidak lagi berdoa, enggak. Tidak ada perintah dia untuk berdoa. Oh, kalau gitu saya nggak dapat lah keutamanya. Antum sudah dapat keutamaan. Masalahnya ini bukan perkara keutamaan atau tidak keutamaan. Masalahnya perintahnya itu yang disuruh yang mendengar, bukan yang si azan. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar muadzin. Paham saudara? Karena sebagian ada orang begitu siap azan, yang azan pun dia berdoa. Iya kan? Siap azan baru. Padahal perintahnya untuk yang mendengar, bukan untuk yang azan. Sampai sini bisa dimengerti, Pak? Bisa ya? Iya. Nah, baik. Kemudian, ayo ikhwah, ketika azan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, itu ucapan-ucapan yang lainnya tidak ada. Atau misalnya salawat, atau misalnya dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak ada dalam Al-Quran menyuruh itu. Tidak ada dalam Al-Quran, di dalam hadis. Tatkala mau azan, maka adalah berselawat atau ucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kadang-kalanya yang mengucapkan itu dia tak selawat. Paham? Perintahnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaika, dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah, malaikat selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kalian. Dia nyuruh, dia kadang-kadang bisa jadi enggak selawat. Betul kan? Iya. Dan tidak ada perintah dalam Al-Quran. Paham? Ada nggak antum pernah dengar kalau mau azan itu ada ucapan itu? Ada? Ada dalam Al-Quran itu? Ada dalam hadis? Kalau gitu dari syariat dari mana itu? Agama Islam ini dibangun di atas syariat Al-Quran dan hadis, sunnah. Ya. Tarik, antum tanya lah, antum teran lah, ya. Antum tanya. Nana, ya, mau azan baca itu. Sudah baca aja. Bilal tadi sebutkan kan? Bilal begitu masuk sholat suruh Rasulullah menyuruh Bilal azan udah. Bilal naik ke atas azan, begitu. Tidak ada baca ini baca itu, tidak ada. Di Al-Quran enggak. Salawat bagus salawat. Disuruh Allah, iya kan? Salawat. Tapi ada waktu-waktunya. Ada waktunya.
Tuh. Paham tadi terkait dengan doa tadi, paham ya? Yang siapa yang baca doanya itu? Yang mendengar. Kalau antum azan, antum baca enggak? Kenapa enggak baca itu? Nah, karena tidak ada perintah supaya antum itu disuruh baca. Ya kan? Yang kita bahas itu bukan, oh ini kan bagus ini, selawat, ya kan? Sekali selawat dapat, maka Allah akan selawat kepada 10 kan? Bukan. Tempatnya momennya harus di tempat yang pada tempatnya. Ya kan? Ini perintahnya sama yang dengar, bukan sama yang azan. Baik. Saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini kalimatnya, perintahnya adalah ketika selesai azannya. Ada enggak sebagian manusia setelah qomat dia baca doa? Antum pernah dengar? Siap qomat baca doa. Apa doanya siap qomat? Saya pun nggak tahu doa siap qomat apa. Hah? Ada pernah dengar qomat? Allah kan ada kan? Siap qomat dia baca doa. Ada kan? Siapa yang hafal apa doa yang itu baca apa itu? Pernah kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh gitu. Yang perintahnya ini Pak, Bu, ini ibu-ibu juga baca doa nih kalau siap azan ya. Karena perintahnya ini untuk ibu juga ini, paham ya? Ibu di rumah kalau siap azan baca doa nggak itu? Ada ibu, ada ibu. Ada kan? Nah, selawat nggak itu selawat? Baca Bu. Karena itu yang mendengar. Idza sami'tum nida kan? Apabila kalian mendengar, ibu mendengar ya? Baca ibu, baca ya di rumah ya, bukan untuk laki-lakinya aja ini, untuk perempuan juga ini. Oke. Nah, permasalahannya habis qomat, perintahnya ini habis azan, paham? Baca doa setelah habis qomat, di sholat betul. Mumtaz, masya Allah, udah mulai cerdas soal itu. Iya, perintahnya siap qomat ya sholat. Cuma sebagai manusia ada siap qomat dia doa. Apa saya bilang? Doa tapi memang nggak jelas juga. Apa doanya dibaca ini? Ya, makanya coba tanya mana ininya. Ya, baik. Kemudian ya ikhwah, terkait dengan azan pada hari Jumat. Hari Jumat ada yang azan sekali, ada yang azan 2 kali. Perhatikan ini. Saya bacakan hadisnya, dengarkan bagus-bagus supaya paham kenapa terjadi azan Jumat sekali dan kenapa azan Jumat 2 kali. Ya kan? Mana yang lebih roji, mana yang lebih sahih? Perhatikan. Ini real, ya kan? Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan siapa? Bukhari. Perhatikan. Mungkin saya ulang yang kedua kali supaya paham, supaya kita duduk pemahaman terkait dengan azan Jumat itu. An Sa'id bin Yazid qal, dia berkata, kana nida'u, sungguhnya azan yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, awaluhu idza jalasa al-imam alal mimbar. Dia kata sahabat As-Sa'id bin Yazid, dia berkata, sesungguhnya azan pada hari Jumat itu pertama itu apa katanya? Idza jalasa al-imamu alal mimbari, apabila imam atau khatib sudah naik di atas mimbar. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dipraktekkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi, saya tadi sudah bilang, saya ulang. Kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'alal mimbari ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya azan pada hari Jumat itu pertama itu dilaksanakan apabila imam sudah naik atau duduk di atas mimbar. Itulah yang diperhatikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar, di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada berapa generasi ini? Ada Jumat sekali? 3. Rasul, Abu Bakar, Umar, ya kan? Iya, perhatikan berapa? 3. Rasul, Nabi, Abu Bakar, Umar. Azannya ketika imam sudah naik mimbar. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu. Namun tatkala masa Utsman radhiyallahu anhu wa kasurun nas zadan nidaa salisa ala Zawra'i. Kemudian pada masa Utsman itu manusia sudah mulai banyak. Zadat nida, kemudian azan pun ditambah. Tadinya azan berapa? Kali. Kemudian sekarang ditambah. Jadi berapa? Baik. Tapi lihat ya, azannya kapan? Ala Zawra'i. Azan ini yang ditambah tadi itu dilaksanakan di ala Zawra. Oh, itu artinya Zawra. Zawra itu sama dengan suq. Apa? Pajak kalau bahasa kita. Atau pasar ya, pasar. Qala Abu Abdullah, az-Zawra'u mawdi'un bisuqi bil Madinah. Ini dia. Zawra itu kata Abu Abdullah adalah maudhi, satu tempat bisuk yang berada di pasar bil Madinah yang terletak di kota Madinah, di kota. Paham Pak? Sehingga kesimpulannya ayol ikhwah, azan Jumat pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar itu adanya sekali. Kapan itu? Tatkala imam sudah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk ya kan? Barulah azan. Paham? Adapun azan yang kedua itu dilaksanakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ditambah azan dari 2 ya kan? Kapan itu? Di mana azannya yang tambah itu? Di Zawra. Di Zawra. Zawra artinya apa? Kata Abu Abdullah, bisuk. Zawra manahu yakni asuk. Zawra itu artinya sama dengan suk, sama dengan pajak atau apa? Pasar. Sehingga tambahan azan ini yang dilaksanakan Utsman karena Utsman melihat pada masa itu kan zaman dulu kan belum ada speaker kan, ya kan? Udah gitu manusia kata beliau, wa kasurun nas, manusia sudah banyak, ya kan? Takut terlalaikan karena nggak ada speaker, nggak dengar, maka ditambah azannya jadi 2 kali. Tambahnya itu dilaksanakan di pajak atau di pasar. Kapan itu? Sebelum masuk waktu Jumat, supaya para pedagang yang di pasar itu tidak terlalaikan. Biasanya orang udah jualan, udah dagang lalai dia, ya kan? Lalai, ketinggalan. Kayak kita juga kan, masbuk, ya kan? Gara-gara dunia, ya kan? Tidak. Nggak percaya kan? Masuk kan? Hari ini masuk, besok masuk. Yang kemarin sama satu juga. Kemarin lagi sama juga. Masuk itu sekali Pak, itu terusan namanya itu hobi itu. Hobi masuk namanya. Baik, kan hobi kan gitu kan, hobi main futsal, hobi kan sering dia kan. Baik. Kemudian lihat, perhatikan di mana di suq atau di Zawra. Kapan itu? Sebelum masuk. Lihat kenapa? Kata para ulama, silakan yang lebih
Kalau mau melaksanakan azan sekali pada hari Jumat boleh. Karena itulah memang hukum asalnya. Pada hari Jumat azannya berapa? Sekali. Siapa yang mau melaksanakan azan 2 kali, maka juga boleh. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Karena Nabi telah mengatakan alaikum bisidiki, apa namanya? Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Ya. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tadi yang buat azan 2 kali pada masa siapa? Utsman. Berarti kalau gitu boleh dia berpegang teguh pada pendapat Utsman. Karena sudah direkomendasikan oleh siapa? Rasulullah. Jadi pendapat Utsman pun boleh diikuti. Paham? Tapi hukum asal mana yang lebih baik? Sekali. Kalau mau azan 2 kali boleh? Boleh. Tapi dengan syarat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apa? Sebelum masuk waktu Jumat. Iya kan? Di mana tempatnya? Di Zuhro, di pasar. Paham Pak? Pasar. Kenapa disebut 2 kali pada masa Utsman? Karena pada masa itu manusia sudah mulai banyak. Tidak ada mukabir saud. Tidak ada apa pengeras suara. Kalau antum membuat 2 kali, silakan buat seperti ini. Berani itu? Hah? Loh, iya kan? Utsman membuat 2 kali, kita harus sama kan? Iya. Kata Utsman, kenapa dibuat 2 kali? Karena manusia sudah banyak. Sama kita sekarang juga sudah banyak. Betul. Pada masa dulu belum ada pengeras suara. Sekarang dari ujung ke ujung udah dengar. Ya kan? Kurang kuat apalagi tua yang pakai ini. Speaker ini pakai saya beli yang mahal kuat saja. Saking kuatnya yang sebelah masjid pun lewat sholatnya. Tak dengar. Kan gitu dia. Kan biasa gitu kan. Sama Pak kayak anak sekolah kalau orang kerja itu. Kalau rumahnya jauh datang cepat. Kenapa? Takut ketinggalan. Kalau rumahnya dekat, kadang-kadang malah dia yang ketinggalan. Ajib enggak ini? Betul kan? Iya, tahu kan? Iya, nampak kali yang sering pengalaman. Baik. Nah, lihat. Manusia sudah banyak, betul, sekarang juga sudah banyak. Dulu belum ada speaker, sekarang sudah ada. Sehingga terbantahkan. Udah. Pada masa Utsman, adanya di Soh, di pasar. Kita tetap di masjid. Paham? Adanya jauh-jauh sebelum waktu masuk. Sekarang kita waktu masuknya itu. Jadi begitu masuk ajan pertama ajan kedua, apa faedahnya? Kan sama-sama udah dengar. Sekali aja, ya kan? Waktunya pun sama. Faedah dosa. Karena orang ajan kan berpahala dosa. Yang sholat kedatangan dakwah gitu kan, tempatkan dalam pada tempatnya. Di pasar, suatu macam di pasar ya. Keren itu. Kan mau yang pakai 2 kali, yang pakai 2 kali. Kalau pakai, makanya yang lebih selamat gimana? Ya udah pakai sekali, lebih aman kan? Kalau hukum asalnya begitu adanya. Ini kan Utsman yang dia melihat sudah mulai banyak manusia yang dibuatnya. Rasulullah kan sekali pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar sekali, pada masa Umar sekali. Begitu. Paham sampai sini ya Pak? Paham ya? Udah, pahamkan aja lah. Paham. Kemudian azan bagi musafir, bisa singkat saja. Azan bagi musafir, dia tetap azan. Tetap azan. Ini hadis ini disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Bagi musafir, dia tetap azan. Kalau misalnya ini adalah musafir, dia masuk waktu sholat, ya kan? Belum ada yang azan, dia ada apa azan? Ada apa? Azan. Paham tak? Kalau di tempat itu belum azan, kalau udah azan, nggak usah azan. Ini maksudnya belum azan ini ya. Jangan semula musafir udah azan, dia azan lagi, bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau antum misalnya musafir, kemudian singgah suatu tempat itu belum azan, dan masuk antum azan, begitu ya, azan. Kemudian walaupun antum sholat sendiri tidak apa-apa, azan aja. Kalau belum azan. Kemudian
sholat tahiyatul masjid ketika mendengarkan azan. Kalau hari-hari yang biasa, maka kita dengarkan azan sampai selesai. Dengarkan azan sampai selesai. Ya, misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan, begitu masuk antum jangan sholat dulu. Dengarkan azan. Karena tadi ada kalimat idza sami'tum nida. Apabila kalian dengar azan, falyaqul. Maka ucapkan sebagaimana ucapkan oleh muadzin. Saya itu baru antum sholat tahiyatul masjid. Boleh digabung niatnya, Pak. Antum kalau datang ke masjid, niatnya gabung jadi 3. Jangan satu rugi antum. Boleh enggak? Boleh. Paham? Niatnya sholat sunnah wudu. Kedua, tahiyatul masjid. Ketiga, qobla. Ya terserah qobla zuhur, qobla apalah tuh, ya kan? Qobla maghrib. Sudah. Ini niat ketiga. Boleh, boleh. Mana dalilnya? Dalilnya ada hadis. Apa hadisnya? Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apa saja yang diniatkan maka dia akan dapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatnya. Sehingga kalau dia amal ratingnya amalnya itu standarnya levelnya sama, boleh digabung niatnya. Salat sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid, qobliyah boleh. Malah dapat 3. Itu orang yang cerdas. Sama antum datang kemari. Antum datang kemari tujuannya apa? Apa yang tujuan itu? Hah? Tuntut ilmu. Betul. Masalah qadariqan dapat, ya kan? Habis itu apa lagi? Mana itu aja? Itu yang mau dapat. Hah? Silaturahim. Ya kan? Silaturahim itu jumpa sama kawan, jumpa sama saudara. Ada nggak syariat silaturahim? Ada kan? Berpahala nggak kita? Berpahala ada. Berapa? 2. Begitu. Niatkan. Itu orang cerdas. Satu amalan, pahalanya double. Itu yang namanya orang cerdas. Bang. Rugi antum sama-sama sholat, dapat sholat qobliyah tok. Yang kawan sebelah, niatnya qobliyah sama sholat tahiyatul masjid dapat 2. Kawan sebelah lagi, ilmunya lebih tinggi, niatnya 3 dapat. Padahal sama-sama siap. Paham? Beda. Gajinya beda, hasilnya beda. Kenapa? Karena standarisasi keilmuannya yang berbeda. Makanya orang yang berilmu itu bisa jadi dia lebih baik, lebih besar balasannya. Iya kan? Iya. Dunia aja begitu kan. Mandor itu kadang-kadang gajinya lebih besar kan. Dia gak capek, ya kan? Sekitar kan. Yang karyawannya itu capek-capek dia kan, kayaknya kecil. Itu aja kan sebenarnya udah dapat perbandingan ya. Dia tak mandor kan enak kan? Matur sana, matur sini kan berdiri sana ya kan? Gajinya mana lebih besar? Mandor lah. Yang tadi yang karyawan ini dimarah-marahin kalau salah capek dia. Sedikit gajinya. Tapi begitu, karena ini niat. Apa tadi saya makan? Ketika hari biasa dengar aja dulu, jawab, kemudian dia sholat, ya kan? Tapi kalau ketika hari Jumat, begitu antum datang, kemudian lagi azan, ya kan? Imam sudah di mimbar, kemudian azan belum siap, antum masuk ke masjid, antum langsung sholat atau dengar azan. Kata Nabi bukan idza sami'tum nida. Dalam lapasan lain, la tajlis, jangan kalian duduk. Idza dakhala ahadukum masjidah falyarka rak'atain qabla an yajlisa. Idza dakhala ahadukum masjidah. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia laksanakan 2 rakaat sebelum duduk. Seolah-olah bertentangan kan? Yang satu menyuruh kalau dengar azan jawab, yang satu kalau masuk masjid suruh duduk suruh sholat sebelum duduk. Sekarang hari Jumat, sholat dulu atau dengar azan sampai habis? Jawabnya. Kenapa sholat dulu? Nah, karena mendengarkan khotib wajib. Benar kan? Sampai kita ngomong sama sebelah pun tidak boleh. Kalau kita ngomong faqad lagha, maka sia-sia. Artinya sia-sia itu tidak dapat balasan tuh. Paham? Tidak dapat nilainya itu udah dapat dengan ngomong aja. Bilang ke kawan aja, diam. Itu faqad lagha. Makanya nggak boleh ngomong. Bayangkan.
sia-sia. Gara-gara sedikit, dia jangan ribut. Nah gitu, nggak boleh. Maka kalau mau ngasih tahu sebelum imam naik, ya kan? Cuman kalian kalau saya ribut juga ini biasa anak-anak ini, ya kan? Kan ingatkan di rumah anak-anak itu. Nah, jadi ketika hari Jumat, begitu anda masuk, walaupun aja langsung sholat, sholat, tidak apa, sholat. Mengamalkan hadis, tidak ada sholat hadukum masjidah. Bila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, ya, falyarkat rakaatain qabla an yajlisa. Maka salat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, ini dia. Setelah duduk selesai, imam khotib atau khotibnya mulai khutbah, antum dengarkan. Mendengarkan khotib wajib hukumnya. Sementara tadi yang menjawab itu termasuk sunnah. Dan andai kan antum siap sholat, kemudian imamnya juga misalnya belum naik, ya kan? Antum kan masih bisa jawab aja tadi. Kalau ketinggalan itu jawab. Udah siap aja kita Allah boleh. Paham Pak? Di selain Jumat kita dengarkan dulu sampai habis baru sholat. Tapi khusus pada hari Jumat yang lebih afdol, lebih baik langsung sholat supaya bisa dengarkan khotib. Karena mendengar khotib wajib. Paham saya ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian tidak menjawab azan ketika di kamar mandi ya. Ya kan? Oh Ustaz, tidak sampai itu tidak faliyaqul Bismillah muadzin, apabila mendengar azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkanmu azan antum kondisinya berada di kamar mandi. Gimana? Jawab enggak? Jangan. Jawabnya nanti ketika sudah keluar dari kamar mandi. Paham? Mana Ustaz dalilnya? Dengarkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Kasih banyak. Dari sahabat Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki pernah melewati Rasulullah SAW. Kata Ibnu Umar, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang marro lewat Rasulullah SAW, melewati Rasulullah SAW. Ya bulu, tatkala itu Rasulullah sedang buang air kecil. Namanya buang air kecil di mana? Kamar mandi lah, ya kan? Fasallam falam yaruddu alaihi. Orang tadi mengucapkan salam. Faruddu alaihi. Rasulullah tidak jawab salamnya. Kalau jawab salam hukumnya wajib. Ya kan? Assalamualaikum. Jawab kan waalaikumsalam kan? Sahabat lewat, Rasulullah sedang buang air kecil. Di mana itu? Kamar mandi, tapi tidak dijawab. Hadisnya sahih. Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi. 8 riwayat menyebutkan sahabat mengucapkan salam, Nabi tidak jawab. Kenapa dia tidak jawab? Karena kondisi sedang berada di kamar mandi kan tempat yang kotor kan? Iya kan? Sebenarnya ketika dijawab itu kan ada lapas-lapas yang dimuliakan, ya kan? Tidak boleh. Kamu dijawab nanti setelah keluar. Paham? Kalau pun aja kamar mandi, sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selesaikan aja hajat dan kamar mandi. Keluar nanti baru jawab. Begitu. Paham ini? Kemudian, ayolah rahimakumullah, dan sebagai terakhir mungkin. Azan pada bayi yang baru lahir. Lihat, ada yang diajarkan, ada yang tidak kan? Dengarkan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Ada berapa riwayat? 3. Saya bacakan riwayat. An Ubaidillah ibn Abi Rafi' an abihi, dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya, qol, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fi uduni Hasan wal Husain, uduni Hasan ibnu Ali. Saya melihat Rasulullah SAW azan di telinganya Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali ini? Cucu Rasul. Paham? Ya, Fatimah melahirkan, kemudian begitu lahir Rasulullah azankan di telinganya. Hina waladathu,
tatkala ibunya siapa? Ibunya si Hasan. Ya, Fatimatun bisolati. Tatkala Fatimah melahirkan apa? Melahirkan bisolat, sebagaimana azan yang dilapaskan ketika sholat. Artinya lapasannya ini sama ketika sholat, begitu. Paham? Paham ini? Sehingga kata sahabat, dia melihat langsung Rasulullah itu azan di telinga ketika cucunya lahir, diazan ke telinganya. Paham? Riwayatnya ada berapa riwayat? 3. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad. Paham? Dari sahabat Ibnu Umar, ya. Dari sahabat Ubaidillah bin Abi Rafi. Nah, 3 riwayat ini, hadis ini dipersepsikan oleh para ulama. Kenapa? Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan mungkarun hadis, ya, ada yang lainnya. Kita lihat hadis yang kita bacakan tadi, yang Rasulullah ada di telinganya Hasan cucunya. Itu kata para ulama, perawi yang jadi masalah adalah di dalam hadis tadi ada perawi namanya Asim bin Ubaidillah. Di dalam azan, paham Pak? Azan di telinga bayi itu ada riwayat, ada perawi hadis namanya Asim bin Ubaidillah. Inilah yang dipermasalahkan. Asim bin Ubaidillah, paham? Ada satu perawi yang dipermasalahkan. Al-Hakim mengatakan sahih. Imam Hakim mengatakan apa? Hadis itu apa? Sahih. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Imam Tirmidzi mengatakan apa? Hasan sahih. Sahih level ya, hasan sahih. Kemudian ulama yang menganjurkan azan pada bayi yang baru lahir di antaranya adalah Al-Baihaqi. Tadi berarti yang Hakim sahih, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Paham? Hadis sahih, hadis hasan sahih bisa diamalkan. Paham ya? Yang tidak bisa diamalkan itu hadis dhaif, mungkar, maudhu. Itu nggak bisa. Kalau dia sahih, jelas sahih, ya kan? Hasan sahih bisa diamalkan. Siapa tadi pendapat siapa? Al-Hakim dan Tirmidzi. Kemudian ada ulama yang menganjurkan ketika bayi yang baru lahir diajankan. Siapa ulama yang menganjurkan untuk diajankan? Di antaranya adalah Al-Baihaqi, Al-Imam Baihaqi, juga periwayat hadis. Dalam Syu'abul Iman, dalam kitabnya Syu'abul Iman namanya. Paham? Kemudian siapa lagi? Ibnu Qayyim menganjurkan. Ibnu Qayyim, paham ya? Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, dalam kitab beliau. Siapa yang menganjurkan? Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim. Siapa yang mensahihkan? Al-Hakim dan Tirmidzi hasan sahih. Sedangkan Abu Yahya bin Ma'in, tahu siapa ini? Imam Bukhari. Abu Yahya bin Ma'in, Ibnu Khurashi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Zahabi, dan Al-Zahabi beliau mengatakan dhaif. Kata siapa? Dhaif. Tadi yang ingat Pak ya? Ingat. Yang mengatakan sahih siapa? Al-Hakim. Yang mengatakan hasan sahih siapa? Imam Tirmidzi. Yang menganjurkan untuk diajarkan siapa? Al-Baihaqi. Yang menganjurkan lagi siapa? Ibnu Qayyim. Berarti ada berapa hadis? 4. Kalau mereka menganggap hadisnya sahih atau hasan sahih, maka menganjurkan. Ini penilaian mereka. Bang. Sementara ulama yang lainnya, Yahya bin Ma'in, tahu Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya, syekhnya. Kemudian Ibnu Khurashi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Al-Zahabi. Ada berapa? Tadi berapa?
Kemudian ini yang mengatakan. Kemudian Imam Bukhari, Abu Hatim mengatakan, tadi yang pertama kan yang empat tadi katakan sahih dan sahih, menganjurkan dia kan. Kemudian yang empat tadi katakan apa? Dhaif, ya kan? Ini khilaf para ulama. Imam Bukhari dan Abu Hatim mengatakan hadis tadi atau perawi yang ada dalam hadis tadi, kata beliau apa? Kata Imam Bukhari dan Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis, hadisnya mungkar, sehingga khilaf di kalangan para ulama. Paham Pak? Khilaf di kalangan para. Kalau kita yang tahu ilmunya, maka saya condong, maka saya pendapat mana yang kedua tadi. Ya, tapi tidak mau apa ya? Menjustifikasi yang pertama. Karena memang ada 4 imam kan yang menganjurkan kan? Tentu Al-Hakim mensesuaikan berarti menganjurkan tidak? Asilah, masa dia mensesuaikan dia enggak menganjurkan. Tirmidzi mengatakan Hasan Sahih, kira-kira menganjurkan enggak dia? Iya, masa katakan Sahih dia enggak menganjurkan mungkin kan? Sementara tadi berarti kalau gitu yang 4 menganjurkan, yang 4 mendoakan, yang 2 mengatakan mungkarul hadis. Itu, ya. Sehingga ada apa? Khilaf. Cuman yang paling rajih mana yang paling kuat? Itu lebih banyak tentunya ya kan. Yang mengatakan mungkarul hadis yang dhaif ini yang juga masyhur. Imam-imamnya bahkan masyhur. Imam-imamnya levelnya itu lebih tinggi, ya. Siapa yang mendoakan? Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, gurunya. Imam Bukhari sendiri mengatakan mungkar hadis. Paham Pak? Hilaf ya? Hilaf. Nah, demikian Allah Ta'ala alam. Sampai sini yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah 10. Ya, tidak mungkin. Lebih kurang sekitar ini saja yang kita sampaikan, dan kurang mohon maaf. Mungkin karena sudah terlalu malam, ya kan? Tidak ada pertanyaan. Atau ada pertanyaan silakan satu lah. Pulang ya, pertanyaan satu. Silakan. Nah. Tadi kesimpulannya jadi bagaimana tadi Pak? Terkait yang mana ini? Banyak ini. Yang mengenai ajan kepada si bayi tadi. Nah, itu tadi kesimpulannya ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Makanya Pak, kalau kita bahas fikih, ya, memang banyak khilaf. Tadi seperti as-salatu khairun minan naum, khilaf enggak tadi? Saya bahkan dalilnya masing-masing kan? Paham? Terkait dengan adzan, apa lagi tadi? Makanya sebagai banyak berbeda pendapat. Makanya Pak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kan kenapa terjadi 4 mazhab? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ini 3 generasi jumpa. Paham Pak? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik gurunya siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Ahmad. Jadi gitu. Guru. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Mereka ini ada masalah berbeda kan? Karena justru tidak satu mazhab, makanya beliau buat pendapatnya beda, sehingga dikenal dengan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, begitu kan? Dalam perkara apa yang berbedanya? Dalam perkara furu, dalam perkara fikih begitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ada khilaf. Ada apa? Tahu khilaf. Ada perbedaan begitu. Mau ikut yang mana? Kalau ikut yang 4 tadi, silakan aja. Kalau kita digabungkan berarti 6 ya. 6, silakan aja. Nah, begitu Pak. Paham? Dan saya tidak bisa maksakan, Bapak harus ikut pendapat saya, tidak boleh. Tidak bisa. Paham kan? Apa yang saya sampaikan, mana yang Bapak yakini, ya udah ikutin itu. Ilmuannya. Nah, begitu ya. Tapi kalau saya ditanya pendapat saya akan jawab. Tapi kalau memaksakan orang, tidak bisa kita. Iya kan? Tidak bisa. Paham? Kalau saya ditanya, saya condong pendapat siapa? Condong pendapat yang kedua atau yang 6 imam tadi. Kalau diizinkan Nah, menutup. iya menutup yang penting. Kalau ada anak kecil mana? Fadol. Ini mengenai ajan juga, tapi Nah. bukan mengenai hukum, tapi mengenai lapas. Nah, Kita dengar dia membaca, misalnya bar dipanjangkan. Kita kan sama tahu artinya benar. Nah. Dia mengatakan orang itu. Setelah kita beritahu, dia berbuat lagi. Bagaimana kita sebagai pendengar? iya.
Jawabannya ada dari Nabi. Kata Nabi SAW, yang semuanya pakai dalil. Man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian yang itu kemungkaran? Kemungkaran itu artinya salah. Kemungkaran salah kan? Nggak benar kan? Dia tadi aja kan nggak benar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, melihat yang salah, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabilisan. Kalau nggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya, nasihatin, ajari. Fa'ilam yastati, dia nggak bisa mengajarkan. Fa'ilam yastati fabil qalbi, maka dia benci dalam hati. Wadhalika adaful iman. Itulah selama-lamanya iman. Tugas kita menasihatin. Udah dinasihatin tidak benar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bisa gitu. Yang betul sudah kita ingatkan, dia tidak berubah. Ingatkan lagi, nggak berubah lagi. Ingatkan lagi, nggak berubah lagi. Oh udahlah. Jadi dibiarkan. Cari yang lain. Dan dibiarkan salah ya. Cuman dalam mengingatkan, kita ingatkan tetap dengan bil hikmah. Oh memang antum ini merengkel kalau dia tahu salah, jangan gitu. Dengan yang baik. Besok dia mau datang sholat, ya kan? Jangan pula atau berangkat pula. Yang ingatkan tunggu juga. Jangan ingatkan bagus, diingatkan. Tetap diingatkan. Yang salah tetap diingatkan. Sebagaimana saya tadi sampaikan kan, ingatkan. Tapi salah. Itu karena Nabi menyuruh man ra'a minkum munkaran. Apabila kalian melihat satu kemungkaran, cegah, ingatkan. Itulah tugas kita. Ya kan? Perkara terima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima dia, kan bisa saja kan. Itu kan menurut bapak salah, menurut saya benar. Ya kan? Mana pula panjang, saya pendek kok. Itu bapak aja yang untuk pendengarannya panjang, mungkin bapak. Dia pula mana dengan kita, ya kan? Betul. Betul. Apa? Dia. Sudah, udah gitu ya sudah. Yang penting kita ingatkan dengan keilmuan kita. Dia itu salah, kita ingatkan. Perkara terima, alhamdulillah terima ya sudah. Ya kan? Kan sama. Sebagaimana saya ini sampaikan. Antum terima alhamdulillah, dan terima hidayah tangan Allah. Ya kan? Iya. Bapak Ibu. Nah demikian begitu Bapak. Itulah yang namanya majelis ilmu. Nah demikian Allah Ta'ala alam. Mohon maaf kalau ada pertanyaan ya, karena sudah waktunya. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.